Johannes Hubertus Ekenboom alias Johnny Indo. Nama Johnny Indo sendiri dikenal sebagai artis, sekaligus preman insaf. Di era 80-an, dia banyak membintangi sejumlah film, seperti Badai Jalanan, Langkah-Langkah Pasti, dan hingga Daerah Jagoan yang terkenal saat itu. Perjalanan hidup siapa yang tahu? Terkadang, seburuk apapun kita menjalani hidup, Tuhan bisa saja telah menyiapkan akhir manis yang indah bagi kita. Seberat apapun dosa yang telah kita torehkan, Tuhan kerap membalasnya dengan kebaikan yang tiada taraf. Contohnya seperti kisah hidup yang dialami oleh seorang Johnny Indo. Singkatnya, Johnny Indo ini adalah seorang perampok yang disegani dan ditakuti seantero Jakarta. Bersama komplotannya, Pachinko, ia merampok beberapa toko emas yang tersebar di ibu kota. Namun, seiring perjalanannya, ia bertobat dan saat ini telah menjadi seorang pendakwah. Johnny Indo lahir di Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 November tahun 1948. Tak banyak yang mengetahui seperti apa kehidupan awal si calon pitung ini. Namun, diketahui bahwa jauh sebelum ia dikenal sebagai perampok toko emas kelas berat bersama komplotannya, Johnny pernah berprofesi sebagai seorang fotomodel. Dengan perawakan yang tinggi serta wajah tampan berkulit putih bersih, ia kerap ditawari sebagai bintang iklan, seperti iklan obat batuk Brontikum hingga rokok Ardat. Sebagai hobi sampingan, ia juga mendirikan geng motor kecil-kecilan yang ia namakan Pachinko yang berarti singkatan dari pasukan China Kota. Nama tersebut diilhami dari fakta bahwa lebih dari separuh anggota gengnya yang berjumlah 13 orang merupakan etnis keturunan. Petualangan hidup Johnny baru benar-benar bermula ketika ia mulai meniti karir sebagai perampok toko emas tahun 1977. Tak seperti para perampok kebanyakan yang mendasari perbuatannya hanya dengan keinginan untuk mendapat banyak uang atau berfoya-foya, tindakan Johnny justru bermula dari keresahannya pada ketimpangan jurang antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar kala itu. Terlintas kemudian dalam benaknya untuk merampok harta dari orang-orang kaya untuk kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ia pun mulai menyusun rencana untuk merampok sebuah toko emas. Ia memanggil 3 kawan kepercayaannya untuk menjalankan aksi ini. Setelah bersedia, Johnny kemudian mulai mencari senjata untuk memuluskan aksinya. Johnny sendiri mengakui ia cukup mudah mendapatkan senjata karena saat itu bapaknya adalah seorang tentara. Berangkatlah mereka pada tanggal 20 September. Setelah merampas sebuah sedan, mereka pun bertolak ke sebuah toko emas di daerah Tanah Abang, Jakarta, yang menjadi target pertamanya. Bersama dengan ketiga kawannya, ia pun menjalankan aksinya. Tak banyak hadangan ketika Johnny pertama kali merampok. Mungkin karena para pegawai toko begitu ketakutan ditodong senjata api atau mungkin saat itu belum ada sistem keamanan yang canggih. Dari hasil perampokan tersebut, Johnny dan geng berhasil mengantongi sekitar 2 kg emas. Selama karir perampokannya, ia bersama kawanannya juga berhasil merampok toko emas di kawasan Rosi 4 kg, toko emas Ibuko dan Sinar Jaya Sawah Besar 5,5 kg, toko emas Garuda 1,5 kg, serta toko emas Sinar Harapan 3 kg yang semuanya berada di kawasan Jakarta. Jika dihitung dengan semua emas yang diperoleh dari hasil proyek kecil mereka, total Johnny telah mengumpulkan 129 kg emas. Hebatnya, ia membagikan semua hasil perampokannya tersebut kepada warga miskin. Baik itu Jakarta Selatan, Utara, Timur, semuanya. Kebaikannya juga sudah terlihat ketika ia melancarkan aksi jahatnya. Dalam menjalankan setiap aksinya, ia berprinsip untuk tak pernah melukai korban, terutama pegawai atau pelayan toko. Cukup menakut-nakuti mereka dengan letusan senjata api. Ia juga tak mau membabat habis semua emas atau harta yang ada. Seumpama di toko tersebut ada total emas seberat 5 kg, ia ambil 2 atau 3 kg, dan membiarkan sisanya. Oleh karena itu pula, tak heran jika selama merampok Johnny tak pernah merenggut nyawa orang lain. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti suatu saat akan jatuh juga. Johnny akhirnya berhasil diringkus pada tanggal 26 April tahun 1979. Pengadilan memutuskan untuk menjatuhinya 14 tahun hukuman penjara. Setelah bebas, ia kemudian ditawari untuk bermain film.
Sebuah film berjudul Johnny Indo, Kisah Nyata Seorang Narapidana, 1987 adalah sebuah film yang mengangkat kisah hidupnya. Film ini terinspirasi juga dari kisah pelarian Johnny dari Nusa Kambangan pada tahun 1982 yang berakhir gagal bagi Johnny. Beberapa film Johnny yang lain adalah Badai Jalanan, 1989, Misteri Cinta, 1989, Diskotik DJ, 1990, Daerah Jagoan, 1991, dan masih banyak lagi. Di film-film tersebut, Johnny berperan sebagai seorang pemain utama maupun pemain figuran. Ada juga sebuah kisah unik lain dari Johnny Indo. Usai ia memeluk agama Islam sekitar tahun 90-an dan memiliki nama Islam Umar Billah, ia bercerita bahwa ia pernah ditawari naik haji oleh seorang pangeran Arab keturunan Raja Fahd. Dalam kisah yang ia ceritakan di Lapas Bengkulu kepada 30 warga binaan, ia menuturkan bahwa saat ia sedang membersihkan sampah di selokan kampung yang sudah menumpuk dan berbau busuk. Kemudian lewatlah pangeran tersebut yang tak disebutkan namanya karena heran ada seorang pria bertato yang memunguti sampah. Sempat terjadi perdebatan singkat perihal tato Johnny saat itu sebelum akhirnya sang pangeran pergi. Namun, usai pertemuan tersebut, sang pangeran Arab justru kembali dan langsung menjemput Johnny dengan jet pribadi dan memberangkatkan haji dengan layanan super VVIP. Itulah sebuah kisah singkat dan menginspirasi dari seorang perampok yang dulu disegani dan ditakuti di Seantero, Jakarta.